dipersembahkan oleh... Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan Ibu Siti Amanah tadi. Tadi Ustadz sudah sempat bilang ada perbedaan nih pendapat mengenai kalau berzikir secara bersamaan apakah boleh dikeraskan atau tidak. Nah sebenarnya jawabannya seperti apa? Mohon. Ya, ini Bu terjadi perbedaan pendapat kalangan ulama. Ada yang mengatakan jangan, ada juga yang mengatakan boleh. Yang mengatakan jangan, dia katakan Tuhan itu maha mendengar, biar kecil juga didengar. Alasan kedua, supaya tidak mengganggu orang lain. Ya, sementara yang lain bagi berkata boleh, siapa apa, motivasi buat yang lain. Misal ibu tengah malam, tengah malam, ibu kumpul-kumpul begini berzikir, tapi zikirnya kecil-kecil, masing-masing kecil. Saya yakin ada yang betul-betul berzikir, ada yang ketiduran. La ilaha illallah. Nah, makanya biasanya kalau kita berjamaah dibesarin. Tujuannya apa? Satu, supaya tidak ada yang tidur. Termotivasi yang lain. Kalau sama-sama kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kan? Nah, mau tidur tapi tidak kena ini kedengaran. Yang kedua, untuk menuntun orang yang tidak tahu. Ya kan? Kalau dia diam saja, dia bilang, apa ini dibaca ya? Apa ini dibaca ya? Tapi karena ada yang pimpin, akhirnya dia bisa ikut. Ya itu. Jadi kalau ibu mau pilih mana terserah. Kalau ibu merasa husu, lebih tenang, kecil-kecil saja. Kalau merasa husu, kalau didengar telinga, silakan. Namanya kalau kita zikir bersama, apalagi ini hanya budaya Indonesia. Khasanah Indonesia namanya. Kita tidak dapat di Timur Tengah berzikir berjamaah. Hanya ada di Indonesia. Misalnya zikir dan doa. Tabligh akbar. Istighasah akbar ya. Nah, itu dia biasa sampaikan rame-rame. Besar-besar. Kan kalau satu lapangan diam-diam semua. Ya. Ya kan? Maka ada yang dikeras-kerasin supaya kita bersemangat seperti itu. Ya, jelas Ibu? Ibu Amanah? Jelas? Okay. Jelas ya Bu ya. Oke, tapi kalau misalnya ada kita tinggal di sebuah lingkungan yang kan di Indonesia kan heterogen masyarakatnya Pak Ustadz. Ada yang beragama lain. Bagaimana supaya tidak mengganggu? Supaya takutnya kan ada yang aduh mau tidur atau enggak istirahat atau enggak. Makanya Dewan Masjid Indonesia memutuskan ada limit waktunya. Kalau misalnya maghribnya jam 6, ya 5 menit sebelum jam 6. Jangan juga setengah 6 kau sudah hantam. Karena di dalam komplek itu ada juga orang non muslim yang kita harus hargai untuk memberikan ketenangan. Ya, baik. Gitu ya. Terima kasih Ustadz Dasat. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Boleh Bu, maju ke depan. Majelis Taklim Al-Falah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu wabarakatuh. Asria dari Majelis Taklim Al-Falah Kompleks WSAB, Makassar, Sulawesi Selatan. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, kadangkala karena kesibukan kita di kantor, kita itu tidak sempat untuk berzikir. Apakah boleh kita berzikir sambil berjalan? Misalnya jalan dari ruangan kantor ke tempat makan, pada saat jam istirahat. Oke. Demikian Terima Ustaz kasih. pertanyaan saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Asia dapat sarung. Asia. Hah? Bukan Bu, Ibu Asia dong. Oh. Asria Pak. Ibu siapa namanya? Asria. Asria. Oh, Asria. Sama-sama ayat terakhirnya tuh. Oh ya. Oh Asia. Asia, makanya saya kira tadi Ibu Asia. Dapat Asia. Astria. Merah putih. Boleh. Dia mulai ragu. Udah takut nanti Ustadz. Jangan ditarik lagi Pak Ustadz. Ya Ibu Asia. Ibu Astria. Asria. Terima kasih. Iya, Terima makasih kasih. Bu Asria. Ya. Ada sarung tenun gajah duduk. Baik. Jadi, gitu Pak Ustadz, ada waktunya nggak sih Pak Ustadz? Hah? Sebenarnya untuk zikir itu ada waktu tertentu nggak sih? Ya ada. Ingatlah Allah dimanapun kamu berada. Dimanapun.
Ittaqullah haitsumma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa itu salah satu diantaranya mengingat Allah, berzikir. Ya, jadi ini dulu yang perlu ibu bapak pahami. Zikir itu mengingat Allah. Zikir itu ada jenis-jenisnya. Ya, zikir termasuk sholat. Sholat itu zikir, zikir itu sholat. Boleh enggak sholat sambil jalan? Enggak boleh. Ya, ada lagi zikir berikutnya apa? Qiraatil Quran, membaca ayat suci Al-Quran. Tentu kalau membaca ayat suci Al-Quran sambil berjalan tidak haram, bukan haram, tapi potensi ibu bapak ditabrak orang. Ya toh? Ya, dan potensi menimbulkan fitnah. Soalim betul, biar ngajal itu ya menimbulkan sakwa sangka dari orang lain. Tapi zikir dalam bentuk kalimat-kalimat tasbih, tahmid dan tahlil boleh. Ya, ibu daripada jalan melihat aurat, melihat dosa seperti saya, kalau pergi kampus, kalau begini mata saya peluang berdosa. Kenapa? Kanan kelepak, kiri dada, depan paha. Nah, maka saya batasi penglihatan saya sambil berzikir. Lihat cewek cantik, subhanallah. Kok ngelihat juga? Iya, subhanallah. Saya tidak mengatakan alhamdulillah. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan itu. Lihat lagi yang satu, astagfirullah. Itu boleh sambil jalan, boleh. Ya. Nah, tetap meskipun adabnya duduk yang bagus, hadap kiblat, ada wudhu. Tapi daripada jalan tidak ada dapat pahala, mending saya dapat pahala. Lihat sesuatu yang baik, subhanallah, terhindar dari alhamdulillah. Ada lagi doa astagfirullah. Itu sambil jalan memuji Allah. Boleh, Bu ya? Ya, Ibu Asia? Bukan ya. Bu. Asria ya. Beda lagi. Oke, sudah ya? Ya sudah jelas terjawab, Bu? Ya. Jelas. Okay. Jadi sikir-sikir itu Mas Bayu, yang paling populer memang itu yang 3. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya. Nah, ibu kalau lagi gundah gulana, biasanya ibu ingat Allah dengan cara apa? Asmaul Husna. Coba. Ibu hafal Asmaul Husna? Coba. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Masya Allah. Nah, itu jadi ibu kalau gelisah itu ucapkan. Coba Asmaul Husna, bagus-bagus artinya toh. Kenapa kita tidak datangnya kepada yang maha bagus? Ketika ada masalah kita, kenapa kita tidak datang dengan mendatangi Allah, dengan mengingat seperti itu? Cuma kita kalau ada masalah kita update status. Aduh, panasnya rumahku. Update status lagi. Mana suamiku? Tak kusangka kau begitu. Untuk apa? Datang kepada Allah. Coba bagusnya itu Allah. Maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, maha pemberi, maha pengampun, maha pemaaf. Maka datang ketika ada masalah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ketahuilah dengan berzikir mengingat kepadaku maka hatimu akan jadi tenang. Jadi kalau lagi gundah gulana, gelisah, cemas, sengsara perasaan, obatnya zikir. Ngaji, sholat, tadarrus, ya, zikir Asmaul Husna. Itu yang kita ibu bapak lakukan supaya hati bisa jadi tenang. Kalau hati tenang, maka Nabi katakan, kalau hatimu sehat, segala perbuatanmu akan baik. Kalau hatimu sakit, maka segala perbuatanmu akan sakit pula. Jadi yang menentukan ini adalah hati. Kalau hatinya baik, insya Allah tutur katanya baik. Supaya hati sehat, obatnya bukan makan toge. Supaya hati sehat, bukan makan pecel. Supaya hati bersih bukan dengan minum rinso. Supaya apa? Zikir. Ya. Orang yang selalu berzikir, maka Allah akan mengingat dia. Ketika Allah sudah mengingat dia, maka segala urusan-urusannya Allah yang akan selesaikan. Ya.
Dahsyat sekali, luar biasa. Ternyata memang kalau kita tenang, insya Allah kita bisa berpikir apa yang akan kita lakukan gitu ya. Makanya jangan ragu-ragu dan jangan pernah merasa cukup untuk terus mengingat Allah dengan cara berzikir terutama di bulan suci Ramadan ini. Jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi tentunya masih di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.